So we gave a little to Canada, see how nice I am, and we gave a little bit to Mexico. And Johnny, please say a few words. Thank you. Hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini berlangsung hangat, penuh sapaan bersahabat, dan memperlihatkan hubungan yang lebih dari sekadar diplomasi resmi. Infantino datang bukan hanya sebagai pemimpin organisasi sepak bola dunia, tetapi juga sebagai sahabat Indonesia yang kagum dengan perkembangan pesat sepak bola di tanah air. Dalam kesempatan itu, Infantino memberikan cindera mata berupa panji sepak bola, bola final klub, hingga souvenir Piala Dunia dengan daftar kota tuan rumah. Semua simbol itu seakan menjadi pengakuan bahwa Indonesia kini masuk dalam radar dunia. Bukan sekadar negara penonton, tetapi negara yang sedang dipandang serius dalam kancah sepak bola internasional. Ia menyampaikan pujian terbuka bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan paling pesat dalam waktu yang singkat. Menurutnya, hal itu lahir dari kombinasi dukungan pemerintah, semangat para pemain muda hingga senior, serta gairah masyarakat yang tidak pernah surut. Ia menekankan bahwa sepak bola di Indonesia kini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga menyentuh emosi, mimpi, dan kebanggaan kolektif. Karena itu, FIFA berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia, membangun kerjasama melalui kantor resmi di Jakarta, dan menjadikan Indonesia bagian penting dari jejaring global sepak bola yang berusaha menyatukan dunia. Infantino juga menyebutkan sosok Erick Thohir sebagai tokoh yang sangat berperan membawa transformasi. Ia menilai Indonesia kini menjadi contoh di kawasan, negara yang diperhitungkan dalam percaturan olahraga Asia dan bahkan dunia. Saat ditanya mengenai peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, Infantino jujur menyatakan bahwa jalannya akan berat dan penuh tantangan. Namun ia juga mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu, tidak ada yang membayangkan Indonesia bisa memainkan laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Dengan semangat dan perkembangan yang ada, ia percaya mimpi itu bukan lagi sesuatu yang mustahil. But most importantly, for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams about being part of football. Football is touching the hearts of the people, is touching the emotions of the people. And this is what has happened in the last few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world, the country who has made the biggest progress in such a short time frame. Thanks to the people, thanks to the president, thanks to the investments, thanks to the passion of each and every Indonesian. That's why I'm here. That's why FIFA, we will continue to support, to invest, to be part of Indonesia. We have an office in Jakarta, and we are looking forward to continue this fantastic. Pertemuan di New York ini akhirnya tidak hanya meninggalkan kesan simbolis, tetapi juga menjadi momentum bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur sejarah baru. Sepak bola adalah bahasa universal yang bisa menyatukan bangsa, dan Indonesia sedang menulis babak penting dari ceritanya sendiri. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, kini bukan hanya disorot dalam kancah politik global, melainkan juga dihubungkan dengan panggung besar olahraga, Piala Dunia 2026. Pertemuan hangat di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, tepatnya di ruang konsultasi Dewan Keamanan New York, menjadi momen yang memperlihatkan persilangan antara politik internasional dan diplomasi olahraga. Hari itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir dalam pertemuan multilateral mengenai isu Timur Tengah atas undangan langsung dari Donald Trump. Suasana ruangan penuh perhatian ketika Prabowo menyampaikan pidatonya. Dengan gaya yang tegas, lugas, dan penuh energi, ia mengetuk meja sebagai penegasan sikap Indonesia terhadap isu-isu global. Gestur ini ternyata menjadi sorotan, bahkan mengundang pujian langsung dari Presiden Trump yang duduk tak jauh darinya. Anda juga sahabatku, pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak, ucap Trump dengan senyum khasnya. Kalimat itu, meski singkat, memperlihatkan pengakuan dan apresiasi seorang Presiden Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Indonesia di forum internasional. Dari titik itu, pembahasan merambah ke arah yang lebih hangat, Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat ini akan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Trump, dengan nada penuh kebanggaan,
menegaskan bahwa penyelenggaraan ini akan menjadi momen bersejarah, bukan hanya bagi dunia olahraga, tetapi juga sebagai simbol persatuan lintas negara. Baginya, Piala Dunia 2026 adalah panggung untuk menunjukkan wajah Amerika yang inklusif, bersahabat, sekaligus mampu menjadi tuan rumah bagi pesta olahraga terbesar di bumi. Bagi Indonesia sendiri, perbincangan ini memiliki makna yang lebih dalam. Prabowo dan Trump sama-sama memahami betapa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan bangsa-bangsa di tengah keretakan politik global. Indonesia, dengan populasi sepak bola yang begitu besar, kini sedang membangun reputasi baru di mata dunia. Well, we unite. This was also our discussion with President. We want to unite the world, and Indonesia is playing a crucial part in that. Thank you very much. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan kunjungan ke negara Kanada, simbol persahabatan dua negara yang sudah lama terjalin. Ada suasana penuh hormat tetapi juga akrab. Seolah kunjungan ini bukan sekadar diplomasi formal, melainkan pertemuan dua bangsa yang saling menghargai. Di barisan depan, tampak pula sejumlah perwakilan Indonesia yang bertugas di Ottawa, termasuk jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tidak ketinggalan, pasukan pengamanan Kanada memberi pengawalan khusus sepanjang jalur kedatangan, memastikan setiap langkah presiden berlangsung dengan aman dan tertib. Suasana menjadi semakin hangat ketika diaspora Indonesia di Kanada yang datang dari berbagai kota berkumpul di sekitar lokasi penyambutan. Mereka membawa spanduk ucapan selamat datang, bahkan ada yang mengenakan batik sebagai simbol identitas tanah air. Para pejabat Kanada mengakui baru kali ini melihat sambutan seperti ini, bahkan mengaitkan harapan untuk Indonesia dapat melangkah ke turnamen Piala Dunia 2026. di mana Kanada adalah salah satu tuan rumah Piala Dunia yang akan dihelat tahun depan. Dalam sebuah forum terbuka, orang nomor 1 di Kanada itu bahkan pernah menyaksikan Indonesia dalam layar kaca, mengingat momen saat ribuan supporter Indonesia menyanyikan lagu-lagu dukungan dengan gaya khas, mengibarkan bendera, dan menampilkan koreografi penuh warna di tribun. Kreativitas ini, menurut pejabat Kanada, menghadirkan perbedaan nyata dibandingkan gaya dukungan dari negara-negara lain. Jika sebagian besar supporter Eropa dikenal dengan nyanyian lantang dan drum yang tak henti, atau penggemar Amerika Latin dengan tarian dan musik yang riuh, maka supporter Indonesia datang dengan perpaduan energi, seni, dan kekompakan. Semua ini menciptakan nuansa yang disebut otentik dan sulit ditemukan di tempat lain. Pengakuan dari Kanada ini menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai diperhitungkan bukan hanya sebagai negara yang mencintai sepak bola, tetapi juga sebagai pemilik budaya dukungan yang unik di mata dunia. Bahkan, ada klaim bahwa rakyat Indonesia memiliki gaya tersendiri yang mampu menciptakan ikatan emosional antara pemain, penonton, dan atmosfer stadion. Gaya ini dianggap tidak sekadar mendukung, tetapi menyulut semangat, membakar motivasi, dan menyampaikan pesan persaudaraan kepada siapapun yang menyaksikannya. Bagi Indonesia, ucapan itu adalah bentuk penghargaan yang membanggakan. Selama ini, publik sepak bola Indonesia sering dicap berlebihan dalam memberikan dukungan. Namun kini, dunia melihat sisi lain. Keunikan dan kreativitas tersebut justru menjadi identitas yang membedakan mereka dari negara lain. Apa yang terlihat hari itu bukan hanya percakapan tentang politik atau olahraga semata, tetapi juga pesan simbolis. Dunia membutuhkan ruang-ruang kebersamaan. Di tengah konflik dan perbedaan, sepak bola bisa menjadi meja bundar di mana semua bangsa duduk sejajar. Piala Dunia 2026 yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi lambang persatuan baru, dan Indonesia tampaknya sudah berada di jalur untuk mengambil peran penting dalam kisah besar ini. Sementara Indonesia saat ini masih berjuang di round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya tersisa 14 hari sebelum laga pertama, skuad Garuda langsung berhadapan dengan tantangan berat melawan Arab Saud pada 9 Oktober
dan Irak 11 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini menjadi sorotan dunia. Suasana hangat itu bukan hanya sekadar ajang diplomasi politik, melainkan juga simbol bagaimana olahraga, khususnya sepak bola, mampu menjadi jembatan persahabatan lintas bangsa. Federasi FIFA memberikan pesan khusus kepada rakyat Indonesia. Dengan nada optimis, Infantino menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan sepak bola paling pesat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menekankan bahwa mimpi untuk melihat Indonesia tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar khayalan, melainkan harapan nyata yang bisa diwujudkan dengan kerja keras, keseriusan, dan dukungan seluruh masyarakat.